bersama saya Vira dalam Terapsila dalam Berita. Nah, pada siang hari ini saya akan membawakan Terapsila dalam Berita dengan topik bahaya penggunaan psikotropika bagi tubuh. Psikotropika adalah suatu zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Semua istilah tersebut, baik narkoba ataupun nafza, mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya mempunyai risiko kecanduan bagi penggunanya. Pada tahun 2015 terdapat 35 jenis narkoba yang dikonsumsi oleh pengguna narkoba di negara kita, yaitu Indonesia. Dari yang paling murah hingga yang paling mahal seperti LSD. Di dunia juga terdapat 354 jenis narkoba. Pada hari ini saya akan ditemani oleh 3 bintang tamu spesial yang akan menemani saya dalam membahas tentang psikotropika. Selamat siang, kembali lagi bersama dengan saya Vira dalam Terapsila dalam Berita. Nah, pada siang ini kita kedatangan 3 bintang tamu spesial nih. Yang pertama ada spesialis studi narkoba, ada Dr. Laras. Lalu kita ada perwakilan dari BNN, ada Mbak Angel. Dan kita kedatangan Mbak Atia. Mbak Atia ini salah satu mantan pengguna psikotropika. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas tentang bahaya dan dampak penggunaan psikotropika terhadap tubuh. Selamat siang Mbak Atia. Siang. Apa kabar nih Mbak Atia? Oh, baik-baik aja sih. Oke, saya mau tanya nih, Mbak Atia udah pakai psikotropika nih berapa lama dan mulai kapan sih Mbak? Awal make tuh umur 17, SMA kelas 2. Lalu sama make tuh sampai 3 tahunan po ya? Sekitar 33 tahunan. Oke, waktu itu berarti masih muda banget ya Mbak? Iya. Udah cukup lama pakainya. Kalau boleh tahu jenis yang dipakai ini apa sih Mbak? Waktu itu saya pakai ekstasi. Oh, ekstasi ya? Oke. Lalu latar belakang dan alasan Mbak Atia kenapa pakai psikotropika? Waktu itu stres berat, biasalah. SMA kelas 2 tuh banyak ujian, banyak tugas gitu-gitu. Lalu ada juga kayak social pressure, tekanan dari keluarga, masuk kuliah yang bagus, dapat kerja bagus, segala macam. Gitu. Berarti ada tekanan gitu yang Mbak Atia terasa tertekan gitu. Iya. Nah, Mbak Atia sendiri nih dapat dari mana sih ekstasi tersebut? Itu dapat dari teman saya. Waktu itu lagi belajar ujian, lalu dibilang kayak, kamu kok kayaknya stres banget sih, sini tak ajarin cara baru buat stress relief gitu. Ya udah, ke rumahnya akhirnya nyoba kan. Nah, sejak saat itu saya mulai ketagihan, ketergantungan segala macam. Oke, berarti dapat itu tuh dari teman yang nawarin ya Mbak ya? Iya. Oke, terima kasih ya Mbak Atia atas Iya. sharingnya. Nah, terus saya mau nanya nih ke Mbak Angel selaku perwakilan Baik. dari BNN. Statistika kasus penggunaan psikotropika di Indonesia atau di dunia ini kayak gimana sih Mbak Angel? Oke, berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional atau BNN, penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 0,03% pada 2019 dibandingkan 2017. Dengan kata lain, pada 2019 tercatat ada 3,6 juta pengguna narkoba, 63% diantaranya pengguna ganja. Dari angka 3,6 juta pengguna narkoba, 70% diantaranya adalah masyarakat dengan rentang usia yang produktif ya, dengan rentang usia 15 sampai 65 tahun. Oke, berarti penggunanya ini cukup banyak ya Mbak Angel? Iya. Dan usianya yang pakai tuh mulai dari anak-anak usia belia ya? Iya. Kayak Mbak Atia ini kan tadi umur 17 tahun Iya. Oke, makasih Mbak Angel. Iya. Nah, terus sekarang saya mau tanya nih ke Dr. Laras, apa sih dampak dari pemakaian psikotropika terhadap tubuh kita tuh? Dampak dari pemakaian ini dari fisik tuh ada gejala neurologik seperti tremor, terus ada gangguan autonomik vegetatif seperti mengantuk, lelah, dan mulut kering juga.
Dari psikis itu ada cenderung menyakiti diri sendiri, mudah untuk marah, dan halusinasi. Oke, jadi cukup ini ya dokter ya, cukup parah parah, juga. iya. Oke, terima kasih dokter. Kalau saya boleh tahu nih, Mbak Atia selama pakai ekstasi itu dampaknya apa sih ke tubuh Mbak Atia nih? Secara psikis ya, secara mental ya. Jadi lebih gampang kesel, lebih gampang stresnya gampang kambuh, makanya jadi ketergantungan kan. Terus ada juga mulai banyak menyendiri, karena biasalah kalau pakai narkoba kan di Indonesia nggak terlalu diterima gitu. Terus secara fisik tuh ya jadi tambah kurus, juga gampang tremor tangannya. Ini baru akhir-akhir ini penambahan berat badan gitu. Terus saya kalau lihat-lihat tuh mata Mbak Atia jadi agak sayu juga ya. Iya, sayu, terus gampang ngantuk juga. Jadi cukup mempengaruhi kesehariannya Mbak Atia ya. Iya. Jadi lebih tertutup sama sekitar. Iya. Dokter kalau boleh tahu nih, kira-kira sebenarnya tuh penggunaan psikotropika ini diperbolehkan nggak sih? Sebenarnya boleh untuk tujuan medis ya, dan juga pengawasan dokter. Nah, kalau tidak ada pengawasan dari dokter itu menimbulkan efek yang bahaya. Oke, berarti harus tetap dalam dosis tertentu ya, dalam batas aman. Nah, Mbak Atia tadi kan pakai ekstasi ya Mbak Angel ya? Iya. Kalau saya boleh tahu, ekstasi ini termasuk golongan psikotropika jenis apa sih? Oke, baik, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi psikotropika sendiri ini terbagi menjadi 4 golongan ya. Golongan pertama ini yang menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi, contohnya ekstasi tadi dan LCD. Kemudian golongan psikotropika kedua yaitu sabu, dan golongan psikotropika ketiga contohnya pentobarbital. Kemudian golongan psikotropika keempat contohnya diazepam dan pil koplo. Oke, berarti cukup berbahaya yang dipakai Iya. Mbak Atia ini. Iya. Wah, jangan dipakai lagi loh ya Mbak Atia ya. Oh iya, kita lihat di masa depan. Kalau bisa jangan sampai pakai lagi. Iya. Semoga nggak dipakai. Ya, amin. Ya, ada BNN loh, Mbak. Oh iya, jelas. Mbak Angel kalau pakai lagi rehab lagi. Oh iya, mohon Mbak udah 2 kali rehab. Oke, makasih ya Mbak Angel penjelasannya. Nah, Mbak Atia nih, saya balik lagi ke Mbak Atia. Iya. Kan Mbak Atia udah nggak pakai ekstasi lagi nih selama 2 tahun belakangan ya. Gimana sih pola hidup Mbak Atia selama 2 tahun belakangan ini, kalau misalnya lagi kambuh atau pengen pakai lagi gitu? Saya mulai mengubah pola hidup sih, jadi lebih sehat gitu. Jadi yang pertama saya lakuin tuh menyibukkan diri, entah baca atau jogging pagi-pagi, terus lebih memfokuskan diri ke kerjaan. Lalu yang kedua itu kalau misalnya lagi di luar, lagi nggak ngapain gitu, biasanya minum kopi. Oke, gitu ya Mbak. Berarti lebih ke menyibukkan diri kita ya. Oke. Jadi kesimpulannya, psikotropika ini boleh dipakai asalkan dalam pengawasan dokter dan dengan dosis yang tertentu. Tentunya kita juga jangan lupa menerapkan pola hidup sehat kayak Mbak Atia ini tadi, bisa jogging, jangan lupa tetap makan makanan yang bergizi gitu. Oke, sekian dari kami tim Trapsila dalam Berita. Saya Vira pamit undur diri, sekian dan terima kasih.